sebagai anonim dan mahasiswa. Halo, nama saya Muhammad Sabit, saya sebagai hakim anggota. Saya Diva Aulia Putri sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Saya Radin Aina Syifa Zakiarani sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Nama saya Seika Rahma Alivia berperan sebagai polisi. Saya Alisa Susana Pratama sebagai polisi. Saya Muhammad Sadian Rahman selaku narator. Dan saya Muhammad Haikal sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir saya Nana Aida Rafiq sebagai hakim ketua. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mari kita menyaksikan pertunjukan sebuah drama dari kita. Sejumlah organisasi masyarakat Ormas terlibat bentrok dengan mahasiswa penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa oknum mahasiswa diduga telah merusak bendera merah putih dan membuangnya ke selokan. Kemudian, sejumlah ormas mendatangi asrama mahasiswa asal Papua karena diduga sengaja mematahkan bendera Indonesia dan membuangnya ke selokan. Kemudian, sejumlah ormas mendatangi asrama mahasiswa asal Papua karena diduga sengaja mematahkan bendera Indonesia dan membuangnya ke selokan. Ormas pun kemudian melakukan pengepungan mahasiswa Papua. Mereka terkejut ketika melihat bendera yang berserakan. Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa mengapa bendera ini berserakan? Pasti kalian yang melakukannya. Iya, pasti kalian. Bukan. Tidak melakukan pembelaan. Bukan kami melakukannya, kami tidak tahu siapa yang melakukan itu. Benar itu, bukan kami pelakunya. Lalu apa ini? Apa ini? Tolong jelaskan. Ini buktinya. Para polisi lantas datang ke lokasi asrama mahasiswa tersebut. Bagaimana ini? Ayo beri tanggung jawabnya. Ayo, mana tanggung jawabnya? Ayo, Begini, ada apa ini? Begini Bu, kami menemukan bahwa bendera sudah berserakan di depan asrama. Kami menduga bahwa mereka semua yang melakukannya. Ya benar, pasti mereka. Mereka yang melakukannya. Aja tidak bisa dibiarkan ini terjadi. Benar, tak bisa dibiarin nih. Pulang sana kau ke Papua. Para polisi terlihat menendang pagar dan mencaci maki. Dasar brengsek. Ormas menuju ke arah asrama mahasiswa Papua dan mendobrak pintu asrama. Sudah, dobrak saja, dobrak. Ayo bertanggung jawabnya. Jangan melakukan pembelaan. Dari keributan tersebut terjadi pengepungan antara ormas dan juga mahasiswa Papua. Polisi pun langsung menuduh bahwa mahasiswa Papua yang menjadi dalang dari aksi keributan tersebut. Ada proses hukumnya Bu, jangan main asal hakim sendiri saja. Iya benar. Sudah, tidak usah melakukan pembelaan. Kamu kan yang merusak bendera itu. Pasti kamu. Sudah, Aku jangan apa? ngomong. Iya, Keluar aku kamu apa? sini. Dasar orang berkulit hitam. Setelah itu, terjadi negosiasi dengan polisi dengan alasan mengamankan. Bukan lu pagarnya. Kita selesaikan bersama-sama. Bukan kami pelakunya, jangan main asal fitnah saja. Iya benar, bukan kami yang melakukannya. Polisi sudah mengeluarkan peringatan beberapa kali, namun tidak digubris. Kami sudah memberikan peringatan kepada kalian untuk terakhir kalinya. Maka dari itu, kami secara paksa akan melakukan penggeledahan. Polisi menyuruh mahasiswa penghuni asrama agar keluar dan menyerahkan diri ke aparat. Sudah, mulai. Kami membahas. Bukan kami Bu pelakunya Bu. Jalan. Dasar. Cerita berganti pada proses pengadilan. Mahasiswa Papua dan ormas memasuki ruang persidangan. Polisi memasuki ruang persidangan. Hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Kota Surabaya
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, diskriminasi ras, ujaran kebencian, dan provokasi. Dengan acara pemeriksaan terdakwa Raden Ayu dan Hairi, untuk itu diingatkan pada hari ini tanggal 29 Februari 2023. Dengan itu, untuk peserta persidangan untuk tidak mengganggu hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum persidangan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mendapat laporan bahwa adanya perusakan bendera merah putih oleh mahasiswa Papua. Untuk itu diselenggarakanlah persidangan kali ini untuk menyelesaikan perkara. Para terdakwa dipersilakan memberikan kesaksian. Terdakwa Hairi dipersilakan untuk berbicara. Saya bersumpah tidak melakukan aksi pengobekan bendera tersebut. Mereka telah memfitnah dan menyudutkan kami. Terdakwa Nanda dipersilakan untuk berbicara. Dari pihak ormas sama sekali tidak melakukannya. Kami menemukan bahwa adanya bendera yang telah dirobek di depan asrama mahasiswa Papua. Pasti mereka yang melakukannya karena mereka benci Indonesia. Terima kasih atas kesaksiannya. Para saksi dipersilakan memberikan kesaksian. Saksi Sheikha dipersilakan berbicara. Kami mendapat kabar bahwa terjadi keributan di depan asrama mahasiswa Papua. Setelah kami datang, sudah terjadi pengepungan oleh ormas terhadap mahasiswa Papua. Ormas melakukan penuduhan terhadap mahasiswa Papua mengenai perusakan bendera merah putih. Kami mengambil tindakan dengan melakukan interogasi dan penggeledahan. Tetapi, kami tidak menemukan adanya titik terang. Terima kasih atas kesaksiannya. Pernyataan para saksi sudah kami terima. Maka dari itu, persidangan akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Sidang hari ini tertanggal 29 Februari 2023 berakhir dengan hasil yang masih dipertimbangkan. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kesimpulan, terdapat 4 hal yang kami analisis terkait konflik sosial yang baru saja kami pentaskan. Pertama, bentuk konflik. Konflik ini merupakan satu konflik rasial yang berbentuk vertikal. Terjadi diskriminasi yang menyangkut ras, yang dalam hal ini suku Papua, sehingga konflik ini merupakan konflik rasial. Kemudian, dengan adanya pertentangan antara dua kelompok sosial yang berbeda, yakni pihak aparat kepolisian dan masyarakat, maka konflik ini dapat dikelompokkan sebagai konflik vertikal. Kedua, teori konflik. Teori konflik yang sesuai dengan kasus konflik ini yaitu teori dari Ralph Darren Ralph. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan pendapat dalam cerita ini. Organisasi masyarakat mengatakan bahwa mahasiswa Papua yang membuang bendera merah putih ke selokan, sedangkan mahasiswa Papua sendiri mengatakan bahwa bukan mereka yang melakukan itu dan merasa dituduh oleh ormas reaksioner. Ketiga, faktor penyebab konflik. Penyebab konflik rasial ini disebabkan oleh adanya perbedaan fisik yang didukung oleh perbedaan kebudayaan. Kemudian ditambah juga dengan adanya keinginan salah satu ras untuk menguasai ras lainnya karena merasa lebih unggul dan menganggap ras lain lebih rendah. Keempat, upaya penyelesaian konflik. Upaya resolusi yang dihadirkan pada konflik ini adalah adjudikasi, karena terdapat oknum-oknum yang dapat dijadikan tersangka dalam konflik ini, sehingga konflik ini dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Pesan dari kami sebagai masyarakat yang menganut paham Pancasila yang toleransi, persatuan, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku seperti diskriminasi ras yang terjadi di Surabaya tidak sepatutnya hadir di dalam kehidupan kita. Melalui proyek pentasan damai ini, kami harapkan
bisa membantu Anda dalam memahami konflik sosial yang tentunya disertai dengan penerapan perilaku penyelesaian konflik yang ada. Sekian pertunjukan drama dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.